saya nemu karakteristik dari si produk Mazarat ini, dia tuh entah kenapa rasanya tuh intens gitu loh. Jadi kayak strong, kuat, terus umaminya tuh meledak-ledak gitu ya. Jadi kayak kuat banget gitu kan. Jadi banyak ya kecurangan-kecurangan gitu ya di susu itu ya. Banyak, terutama di peternak-peternak tua, peternak lama, yang seringkali kepepet oleh keadaan, Mas. Now you are listening to The Spice Guy. Pak Jemi, apa kabar? Selamat datang di Alhamdulillah. podcastnya The Spice Guy. Luar biasa, dari Jogja nih Pak ya. Dari Jogja, Mas. Tapi emang asli orang Jogja atau gimana? Kalau daerah Sumatera, Oh gitu. cuman tinggal nggak pernah di Sumatera. Aha. Eh, daerah Padang, orang tua Auri pindah-pindah terus. Lahir Jakarta, Mas. Jadi asli Padang. Daerah Padang, lahir Jakarta, jadi orang Jogja. Jadi orang Jogja, wow. Tapi aku lihat tuh sempat kuliah di luar negeri atau ngambil course atau gimana tuh? Jadi kalau basicku, aku IT juga, Mas. Wih, sama dong. Basic IT awalnya. 2011 itu anak pertama lahir. Anak pertama lahir, lalu kami hobi bikin keju. Berlanjut, mau diseriusin lah. Namanya hobi, mulai suka kan. Oke. Dilanjutin, ngambil sertifikasi pertama di New Zealand. Kemudian di Prancis terakhir. New Zealand, Prancis. Ada di tengah-tengahnya atau apa? Sebagian keluarga ada di Kanada. Aha. Jadi dari situ basic cheese making kami. Tapi cuman hobi saja. Aha. Hobi itu kan ya kolo-kolo kita bikin, kadang-kadang enggak, Mas. Oke. Pas mulai serius, kita mulai jualan ke Bali. Mereka minta standarisasi Asia Pasifik. Yang pegang Asia Pasifik Australia sama New Zealand. Aku ambil di New Zealand. Pas kita mulai mau penetrasi ke Singapura, mereka minta standarisasi Eropa. Aku ambil ikut ujian lagi untuk sertifikasi Cheese Masternya di Prancis. Based on region gitu ya. Based on region. Tapi sebentar, ini standarisasi itu maksudnya apa sih? BPOM-nya atau ada sertifikat khusus atau gimana di keju nih? Kalau di proses makanan di luar Indonesia, itu bukan hanya sertifikasi terhadap pabriknya, Mas. Yap. Tapi profesinya, dia harus ambil sertifikasi juga untuk dia bisa membuat makanan yang bisa dijual, diedarkan ke umum. Oke, boleh ceritain sedikit nggak soal itu tuh? Ambil contoh, orang hobi bikin keju. Oke. Kalau di luar, misalnya di New Zealand, bikin keju, dia nggak boleh mengedarkan keluar Ke luar negeri atau keluar area dia. Oke. Dia hanya boleh jualan di farmer market Aha. yang dia datang sendiri. Oke. Itu dianggap dia masih jual dalam komunitas terbatas. Aha. Nah, tapi kalau dia sudah keluar dari komunitasnya, berarti kan semacam BPOM ada izin edar ya. Ya. Itu kan izin untuk mengedarkan itu keluar, si makernya harus punya standarisasi profesi juga. Standar profesi. Oke. Terus Bapak akhirnya keluar ambil sertifikasi tersebut. Semacam itulah. Wow. Ini by the way saya udah coba. Oke. Ya. Saya coba yang halloumi. Saya suka banget. Mungkin karena ada darah Arab juga. Keju Arab itu ya. Betul, Mas. Di grill kayak gitu. Yang ghee saya belum coba. Yang butter saya udah coba. Saya nemu karakteristik dari si produk Mazarat ini. Dia tuh entah kenapa rasanya tuh intens gitu loh. Jadi kayak strong, kuat, terus umaminya tuh meledak-ledak gitu ya. Jadi kayak kuat banget gitu kan. Beda sama yang mungkin yang udah pernah saya coba di luar gitu ya. Itu menurut Bapak itu kenapa bisa seperti itu? Apakah karena susunya beda kah? Suhunya beda, tangannya beda atau apa? Membuat karakteristiknya tuh seperti itu. Secara garis besar ada dua hal, Mas, sebenarnya. Hal pertama adalah perbedaan antara keju atau produk makanan yang dibuat dengan cara tradisional dan dibuat dengan cara industrial. Oke. Nah, nggak di mana-mana, selama keju yang Mas Ahmad cicipin dibuat dengan teknik tradisional, dia akan seperti yang Yang ini ya. kami miliki. Oke.
Kalau dirasa lebih flat, lebih mild, Iya, itu iya. berarti dia masuk ke kategori yang kedua. Aha. Dibuat dengan cara Industrial itu. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, makanan terkait dari asal-usul bahan bakunya, Mas. Cuman dua juga yang diperhitungkan. Asal-usul bahan baku sama cara pemrosesannya. Pemrosesan. Nah, yang asal-usul bahan baku ini makin kompleks sebuah wilayah, makin terjaga naturalnya sebuah wilayah, itu akan kebawa ke makanannya. Oke, berarti ini susunya dari mana nih? Kita bikin misalnya halloumi yang sama di Jogja, di Jawa Timur dengan di Sumatera Barat pasti beda-beda tesnya. Pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kebetulan yang Mas Ahmad cicip yang dia dari Jogja. Kan aku baca ya, ada apa sih Bromo, terus ada apa sih kemarin tuh? Sirukam, Ya pokoknya nama-nama wilayah di Indonesia kan. Betul. Itu maksudnya memang susunya dari sana, Betul. dibeda-bedain gitu. betul. Oke, tapi kenapa dibeda-bedain gitu? Kenapa nggak yaudah semua dari Jogja aja? Kan Bapak dari Jogja toh produksinya. Betul, Mas. Tapi yang saya bilang tadi, saya bikin halloumi di Jogja dengan saya sendiri bikin halloumi di Pasuruan, pasti ada geser rasa. Oke, Kenapa? Karena 90% keju adalah susu. betul. Susu dari sapi dan susu itu darah, Mas. Basicnya kan darah. Oke. Dan susu itu otomatis dia apa yang dimakan si sapi itu akan direct dia memengaruhi flavor, aroma si susu. Yang kita bikin di Jogja, rumputnya tumbuh di abu vulkanik Jogja. Oke. Yang di Bromo, dia di lereng Bromo, dia tanahnya mengcapture kelembapan dan suhunya Bromo. Aha. Dia pasti geser. Karena geser itulah, Mas. Ambil contoh di Perancis ada 440 jenis keju. Oke. Sebanyak itu ya? Sebanyak itu. Ambil contoh wine. Wine sama-sama grape-nya satu jenis, tapi yang satu tumbuh di Champagne, satu tumbuh di Bordeaux. Beda hasilnya. Beda hasilnya, beda rasanya, beda harga jualnya. Iya. Berarti yang saya tangkap gini, apakah Bapak mencoba dulu, misalkan kayaknya, oke aku mau bikin halloumi nih, coba dari susu daerah ini, daerah sini, dari sini, mana yang paling enak gitu kah? Enggak. Enggak? Enggak sejauh itu kita. Oke, Kita nggak saya sejauh mikirnya udah kemana-mana Betul. nih. Kita nggak sejauh itu, Mas. Kami tergantung sekali sebenarnya dengan susu, dengan peternak. Pasti. Jadi kami akan bangun pabrik atau rumah produksi di mana raw material itu berada. Oh, jadi tuh Bapak maksudnya gini, oke. Apakah susu dari si Bromo itu dibawa ke Jogja atau yaudah bikinnya memang di Bromo itu si kejunya? Ada satu kondisi yang secara komersial merugikan sekali. Kalau kami kirim susu dari Bromo ke Jogja. Oke. Sekilas aku ceritain mungkin susu itu rendemen 10%-nya jadi keju, Mas. Susutnya ya. Nah, susutnya. Jadi 1 kilo keju itu gizinya sama dengan 10 liter susu. Oke. Kalau natural ya. Kita tidak bicarakan keju terang bulan ya. Oke. Kalau keju natural dia Ini nggak semua orang ngerti ya terang bulan itu apa. Nanti kita ceritakan lah. Nanti kita ceritakan tentang keju proses. Iya. Ini kita bicara tentang keju natural. Oke. Lebih enak kirim 10 liter susu atau 1 kilo keju? Keju dong pastinya. Lebih kecil. Betul. Masa volumenya lebih kecil, lebih tahan lama. Jadi sisi komersial kenapa saya pilih pabrik di mana ada susu. Yang kedua, tentu nilai-nilai lain seperti makin cepat dia diproses dari perah, makin bagus. Apakah makin lama proses pembuatannya dari perah, lalu nggak jadi keju? Tetap jadi. Cuman makin cepat, makin bagus. Kualitasnya beda ya. Ada beberapa parameter yang kita usahakan optimum. Makin optimum, makin tercapai. Kalau nggak dapat, ya apa boleh buat. Oh, Manusia cuma karena berusaha. dari situ. Betul. Oke, berarti kejauhan tadi ya mikirnya. Oke, Kejauhan. berarti Bapak di setiap daerah tadi di Bromo itu ada, di Jogja itu ada. Itu ngontrol semuanya gimana? Kami transfer knowledge ke adik-adik yang sana. ya, jadi staff di sana. Oh, oke. Dan balik lagi daripada kami kirim staff dari Jogja, mending kita mendidik staff di daerah setempat. Mereka lebih rasa sense of belonging yang lebih besar. Lalu pride mereka lebih besar. Karena mereka orang situ dan mereka membuat keju yang notabene mungkin masih hal baru untuk mereka. Eager mereka untuk belajar lebih besar. Dan kita bisa lebih mempercayakan, you tanggung jawab daerah kamu. Ada waktu-waktu harus dikontrol, pasti Mas. Karena kita punya
SOP, standarisasi, sertifikasi, sama yang ketiga kita ada kurasi. Nah, itulah yang kami upayakan untuk bisa menjamin produk itu Bagus ya. lumayan bisa sampai ke tangan customer dengan baik. Nah, saya mau tanya nih, kadang gitu ya, kita kalau beli susu ngerasa nih kok kayaknya apa ya encer gitu ya. Iya, Itu emang benar-benar nakal nggak sih si yang jual tuh dicampur air gitu atau gimana menurut Bapak? cukup banyak sebenarnya pengaruhnya, Mas. Kalau kita bicara genetik sapi, beda Hasil. persentase Oke. lemak dan proteinnya. Susu dari sapi Friesian Holstein dengan susu sapi Jersey lebih kental Jersey. Sedangkan yang di Indonesia mostly masih Friesian Holstein. Volume besar produksinya tapi sedikit lebih encer daripada susu yang lain. Bentar, itu bedanya apa tuh yang dua tadi itu? Genetik, Mas. Genetiknya, Jenis sapi. GMO maksudnya dimainkan genetiknya atau kawin silang atau gimana? Memang varietasnya si sapi. Jersey berasal dari Inggris. Jersey. Dikembangkan di Australia, New Zealand, ada. Friesian Holstein berasal dari Belanda. Itu yang lebih padat tadi itu ya, lebih kental. Enggak, lebih banyak volumenya Lebih tapi banyak lebih encer. Oke. Ada Swiss Brown dari Swiss. Ada sapi Saler dari Prancis dan banyak jenis Dan sapi. banyak-banyak. Kalau dari India ada Sahiwal. Oke. Nah, itu jenis-jenis sapi juga. Wah. Itu punya genetik sendiri-sendiri, Mas. Punya daya tahan terhadap panas sendiri-sendiri. Punya kesukaan makanan mungkin tendensi sendiri-sendiri. Beda-beda. Beda-beda. Hasil susunya berbeda. Itu kalau kita belum bicara tentang keinginan keserakahan peternak yang ingin mendapatkan nilai lebih dengan cara curang, Dicampur air tadi. dicampur air. Selain campur air, kecurangan apa lagi yang mungkin Bapak udah sering dengar atau kena mungkin? Kalau dicampur air, kemudian kan kadar BJ-nya berubah, Mas. BJ itu apa? Berat jenis. Berat jenis. Berat jenisnya Oke. berubah. Lalu kebaca di laktoscan. Lalu kalau kebaca di laktoscan, kemudian orang menambahkan glukosa. Glukosa itu kan mengikat air, Oke. sehingga airnya nggak kebaca di laktoscan. Kalau terlalu encer, warna berubah, kadar laktos juga berubah, kadar gulanya berubah, ditambahin baking soda. Itu masih baik tuh. Ada yang ditambahin urea, Mas. Urea pupuk? Pas saya tanya kenapa ditambahin urea, Ini urea Dia- pupuk ini? dia jawab ini kan urea untuk nata de coco, food grade jadi ureanya. Saya pikir rumus kimianya urea sama, nggak berubah. Nata de coco sama pupuk sama. Iya. Ya itulah. Oke. Nggak semua. Jadi banyak ya kecurangan-kecurangan gitu ya di susu itu ya? Banyak, terutama di peternak-peternak tua, peternak lama, yang seringkali kepepet oleh keadaan, Mas. Karena secara umum mereka tuh sebenarnya nggak berniat untuk curang. Tapi antara mereka dengan pabrik pengolahan susu, biasanya ada middleman, ada calo. Yang calo ini dapat keuntungan sebesar mungkin dari perusahaan susu dan menekan setekan mungkin ke peternak. Lalu peternak harus memenuhi kuota tertentu. Jadi ya kondisi-kondisi itu kepepet lah. Kenapa saya agak menotis tentang peternak lama, peternak tua? Karena tuh orang tua kan sudah susah berubah, Mas. Jadi pada saat diarahkan ke yang lebih baik, beberapa bisa. Tapi pada umumnya agak sulit karena mereka udahlah kayak gini aja udah bisa bertahan kok. Nah, sedih saya dengarnya, iya. Tapi nggak ada yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya lakukan itu ke peternak muda. Yang sudah Bapak lakukan sekarang di Jogja dan di Bromo itu ya? Betul. Nah, peternak-peternak muda ini sudah mindsetnya bagus. Dan mereka jelas nggak pingin mengulangi kesulitan-kesulitan yang lama. Kalau ada kesulitan, ya kesulitan baru dong. Jangan kesulitan lama. Nah, itu mereka mau berkembang. Ini moga-moga jadi waktunya untuk berkembang. Wow, oke. Ini belajar banyak banget ilmu yang baru saya dengar jujur di sini. Pak, saya izin boleh lihat produknya ya? Oke, silakan Mas Ahmad. Ini Mazarat Ghee. Kenapa namanya Mazarat? Ada artinya nggak? Peternakan, Mas. Artinya Mazarat bahasa peternakan Arab. bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini izin gimana Pak? Udah lengkap nih. Izinnya apa aja nih? Alhamdulillah, Mas.
Dulu di awal kita license by trust. By trust. By trust. Karena kami start tuh di pasar organik, Mas. Oke. Pop-up market. Oh, Belum ada izin apapun juga. mhm, Kami hanya berusaha membuat yang terbaik yang bisa kami bikin. Karena pasar organik itu semacam komunitas kecil, Mas. mhm. Jadi tahu sama tahu nih muka. Ah, Jadi kalau misalnya ada masalah dengan produk, langsung. ya ngomelnya langsung nih. Mending gitu kami pikir. Tapi seiring dengan berkembang, kemudian kami harus mengedarkan itu, lalu ada tuntutan untuk ada izin, mulailah kami memproses dari tahun 2016. Sekarang kita sudah punya halal, BPOM, dan pada saat kita mulai kirim ke luar Indonesia, kita punya HACCP. Dan Agustus tahun lalu, terbit pertama kali sertifikat organik. Oh, organik kan susah tuh, Pak. Oh, susah dan mahal, betul nggak? Lebih cenderung susahnya, Mas, daripada mahalnya. Oh, gitu. Cenderung susah daripada mahalnya. Kalau Auditnya dan lain-lainnya. mahal masih bisa dikejar duit. Oke. Tapi kalau susah itu kan terkait kondisi, Mhm, situasi, sama mindset mhm. kadang. Ngerti. Kami ini dalam ekosistem kita, Mhm. tahun lalu terbit sertifikat organik untuk susunya dulu. Oh, susu sama produk itu dipisah? Bisa. Oke. Susu organik certified pertama kali di Indonesia. Mhm. Lalu berapa bulan kemudian baru terbit sertifikat keju organik pertama kali di Asia Tenggara. Wow, really? Ya, Selamat dong kalau gitu. makasih Mas. Kelihatannya keren ya. Keju organik pertama kali certified di Asia Tenggara. Berarti ini lebih hebat dong daripada si susu. Susunya pertama kali di Indonesia. Yes. Enggak, Mas. Yang berat susunya. Yang berat susunya. Iya. Hmm, Lupakan ada keju sertifikat organik kalau susunya nggak organik duluan. benar. Karena 98% dari keju adalah susu. Mhm. Kalau 98%-nya nggak organik, ini jangan harap organik. Oke. Begitu susunya organik, tugas kami tinggal 2%. Apa tuh? Iya kan 98% Yang susu. sisanya itu. Oh. Tinggal 2% ingredients nih. Mhm. Yang harus kami pastikan organik, baru terbit organik. Mhm. Untuk proses konversi dari peternak konvensional ke organik itu dari 2019 sampai 2022. Itu yang katanya ladangnya harus disterilkan dulu. Itu bener ya? Bukan cuma itu, Mas. Apa lagi? Animal welfare juga jadi Kena syarat. juga di situ. Iya, sapi nggak boleh ditusuk hidungnya, Nggak boleh. nggak boleh dikencang istilahnya, Iya, harus iya. disimpul apa ya. Saya bukan peternak, tapi intinya sapi harus bahagia, harus dapat waktu untuk exercise, umbaran istilahnya. Iya. Nggak boleh kena antibiotik, Mhm. nggak boleh makan chemical. Yang 2018, 2019 sampai 2022 sepanjang itulah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi peternak konvensional jadi peternak organik yang melibatkan dua negara, Indonesia dan Denmark. Kaitannya sama Denmark? Kenapa? Itu proyek konsorsium dua negara untuk proyek organik pertama kali di Indonesia terkait susu. Jadi dua negara itu ya? Iya. Enggak, maksudnya di sana juga ada kaitan pengambilan susu atau renetnya atau apanya? Enggak. Mereka mengirim tenaga ahli Mengirimkan tenaga. semua, lalu mereka membiayai beberapa proses di Indonesia, di Pasuruan, untuk mengkonversi peternak konvensional jadi organik. Hmm. Begitu susunya keluar, kami dapat bahagia ya, Mas. Iya, karena abis itu kejunya kan? Kami tinggal bikin dengan pola kami yang sama, Iya. urus sertifikat organik, langsung keluar sertifikat organik. Oke, nangkep. Kan enak banget posisi kami. Iya. Yang susah tuh peternak, Mas. Peternak benar. Bukan kami produser. Tapi yang bantu formnya segala macam atau tadi misalkan dari gini harus begini misalkan itu ya susahnya di peternak tadi ya. Saya nggak tahu kapan itu terjadi, seandainya Kementerian Pertanian Indonesia dan Kementerian Pertanian Denmark tidak terlibat. Karena payah sekali, Mas. Saya 4 tahun, 5 tahun berusaha mengorganikkan Jogja. Tapi karena saya sendiri, jadi beberapa hal masih mungkin kurang di beberapa hal. Saya hanya berusaha semampu saya sejauh jangkauan tangan saya. Tahu-tahu ada di Pasuruan.
Bersyukur ya. Begitu saya lihat 2 negara yang terlibat, oh berarti saya masih wajar. Lah saya sendirian gagal, wajar Lawan dong. 2 negara Terus ada 2 negara pula loh. Ya, kalau perang udah nggak imbang Nggak ya. imbang mas, jadi saya nggak begitu malu di situ. Oke. Bapak ngejalani ini sendiri atau udah partner Istri mas, berdua? berdua. Nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain di awalnya, dari 2015 sampai 2022. Hanya kami berdua. Sekarang ada orang lain nggak? Nah, sekarang kami berpartner dengan beberapa pihak. Seperti di Pasuruan, itu kami berpartner dengan Arla Denmark dan KPSP Setiakawan. Juga ada partner kami di sana ada Agrinesia. Dia produsen bolu kukus Lembang sama bakpia kukus Tugu. Oh itu. Itu. Tahu. Lalu ada di Kudus, kita bikin satu factory, di situ partner kami Sukun. Aku nggak tahu. Oke, satu-satunya milik pribumi yang masih bertahan. Really? Iya. Oke. Lalu di Sumatera Barat, partner kami ada dari orang setempat yang dia pemain saham dulu, pemain saham Futures ya, Falas atau Futures saya kurang tahu. Pemain saham lah. Membuat peternakan dan dia ingin pulang kampung, dia bawa kapital dia untuk setup sebuah peternakan dan objek wisata di Sirukam Farm namanya. Sirukam Dairy Farm. Oke. Nah, ini Tapi kita si Mazarat ini tetap Bapak berdua lah jatuhnya ya. Saya berdua dengan istri. Kalau sama istri bagi tugasnya gimana nih? Saya ini penjahat kapitalis mungkin, Mas. Coba jelasin. Saya pengen gede secepat mungkin. Saya pengen, mungkin saya akan menghalalkan segala cara. Really? Nah. Kok jadi takut ya gua? Betul. Apesnya, saya menikahi NGO, Non LSM. non government. Istri saya humanis sekali. Gitu. Dia yang menjaga nilai-nilai Mazarat dari awal. Mhm. Karena ya dari awal kan memang Mazarat keju produk kami buat bukan untuk orang lain. Kami buat untuk anak, untuk anak pertama kami. Mazarat sendiri diciptakan adalah pada saat produk tersebut mulai diperkenalkan ke orang luar keluarga kami. Dijual. Betul. Orang luar keluarga kami kan berarti bayi ini harus ada namanya nih. Ya. Ngenalin bayi ini loh. Kasih brand. Kasih brand. Oke, keren. Lalu kemudian kami berbagi tugas. Operasional semua ada di istri. Operasional dia. R&D ada di saya. Ngoceh kayak gini mungkin ada di saya. Karena gue pikir dua-duanya mau datang nih. Iya betul. Kalau dia datang mas, mungkin saya banyak diomelin. Tapi gak ada konflik ya sama istri ya? Woi, kami Banyak. bumi langit mas. Oh beda banget Kami tadi ya. bumi langit. Saya cenderung ke pengen membesar dengan cepat. Dia dengan romantisnya cewek, pengen nilainya Mazarat kayak butik. Satu-satunya alasan Mazarat bisa berkembang adalah pada saat saya hadapkan ke istri saya, pada saat dia nolak untuk Mazarat bisa berkembang, saya bilang, segini emang cukup. Dia bilang, cukup kok. Untuk aku cukup segini, sudah hebat segini. Oke, tapi cukup untuk siapa? Hanya cukup untuk kita. Nah, kalau kita bicara untuk benefit untuk orang banyak, berapa banyak sih susu peternak yang bisa diambil? Berapa banyak customer kita yang bisa makan keju kita kalau cuma segini volumenya? Nah, pada saat itulah baru dia menyerah. Oke, expand. Tapi dengan nilai-nilai Mazarat. Ya, dia penjaga gawangnya, saya penyerangnya. Nah, apa yang Bapak lakukan? Lebih ke research kah? Atau marketing kah? Atau ngejar sertifikasi atau apa? Ketika Bapak sebut tadi, oke, expand. Kalau kadang orang tanya mas, apa planning Mazarat? Oke. Saya bisa bilang normatif, planning kayak gini, kita bikin RAB, Iya. timeline segala macam. Tapi itu mungkin saya bisa bilang bullshit. Karena saat ini kami hanya mengerjakan apa yang harus kami lakukan, apa yang dibukakan oleh Tuhan. Pintu mana yang dibuka, kami masukin. Kalau setelah kami masuk, pintu itu ketutup, ya tunggu aja. Atau dibukain pintu yang lain. Terkait itu sebenarnya misal perizinan. Pada saat dibutuhkan perizinan, kami ngurus perizinan. Tahu-tahu ada yang bantu jadi dimudahkan. Lalu kemudian kami hadir di sini, Mas Ahmad yang ngundang.
Makasih udah datang. Kami yang makasih diundang. Sama-sama. Kalau enggak kan kami harus cari influencer siapa ya? Kami harus itu. Hal-hal seperti itu banyak terjadi di Mazarat. Oke. Dan istri saya berkeyakinan hal itu terjadi hanya karena kami berusaha menjaga value kami, menjaga goodwill, niat kami dari awal. Kalau niat kami dari awal kami jaga, artinya untuk manfaat orang banyak pula punya kepentingan untuk bukain jalan kami. Oke, nangkep. Kan gitu. Betul, Win-win lah. Ya, Timbal balik lah. Yap. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Bapak sejauh ini udah melakukan upaya marketing apa aja? Karena jujur aku tahu pertama kali Mazarat itu dari Tante Sayur kalau nggak salah. Bener nggak sih Tante Sayur ya? Putri itu. Putri ya. Betul. Oke, cobain nih keju Mazarat, enak gitu kan? Oke, saya coba. Saya kan kalau mau ngundang tuh saya harus coba dulu nih. Oke nggak enak? Oh ya udah oke gitu. Karena nggak mau zong gitu loh. Kalau produknya nggak suka, ya ngapain gitu kan. Nah, tapi ternyata suka nih. Apalagi anak saya tuh kemarin, dia makan. Cobain nih dikit dulu nih. Dia nambah ternyata. Karena kan neneknya kan orang Mesir. Oke. Jadi udah biasa dicekokin keju nih. Padahal anak umur 5 tahun gitu kan. Iya. Dia banget keju gitu kan. Jadi ya saya balik lagi saya tahu dari Tante Sayur Bu Putri. Cobain Mas, akhirnya saya ini, oke nih produknya kita undang orangnya yuk ke sini yuk ngobrol yuk ceritain nih gitu. Karena mostly viewer kita kan kebanyakan UKM. Jadi kita juga aku punya tujuan 2 kenapa aku bikin podcast seperti ini. Pertama aku pingin banget gimana caranya ngerubah regulasi di sini di Indonesia. Karena banyak regulasi peraturan-peraturan yang tadi bullshit lah gitu kan. Nggak jelas gitu. Itu tujuan aku gitu. Nah, bisa begitu gimana? Kita harus punya power dulu. Ujung-ujungnya harus terkenal dulu gitu. Jadi bukan for the sake untuk terkenal. No. Harus ada influence yang bisa kita lakukan. Betul. Itu pertama. Dan yang kedua, aku mau kasih panggung juga untuk UKM-UKM biar mereka juga bisa naik gitu loh, naik ke panggung. Itu sih 2 sebenarnya tujuan aku. Jadi again, makasih Bapak udah datang ke sini. Kebayang nggak Mas Ahmad? Aku nggak tahu Spice Guys, sorry. Iya, aku nggak tahu sama sekali. Aku tahu dari wakilku, stafku, temanku di Mazarat, datang ke sini bro, harus datang Space Guy. Oke, aku nggak pernah nonton Mas. Datanglah aku ke sini. Pokoknya kalau aku datang aja dulu, pasti ada yang lucu. Oke. Pasti ada yang lucu. Begitu masuk sini, aku ngelihat semua Space di sini. Oke, selesai podcast. Kita bicara. Kepentinganku justru selesai podcast. Oke. Kenapa? Tadi Mas Ahmad tanya R&D seperti apa, marketing seperti apa. Semua teknik keju, 80% teknik keju Mazarat Prancis Mas, 20% Middle East. Sorry, saya sudah sempat kirim produk lewat Lulu, grup Lulu, kirim ke Dubai. Oke, good. Beberapa sampel. Saya pikir, wah Dubai pasti sedang yang halloumi nih. Ya, ditolak Mas haluminya. Kenapa? Mereka lebih suka yang aging cheese. Oke, yang ini proses pematangan. Oke. Iya. Penasaran dong saya. Kenapa halloumi kita ditolak? Jawaban mereka disuplai dari Mesir. Karena Mesir lebih gede hallouminya. Oke. Yeah. Kalau saya pengen ngalahin negara asal ibu Mas Ahmad, maka saya harus lebih daripada produk Mesir. Nah, lebih dekat sudah kalah. Jarak lebih dekat Mesir. Betul. Transport, logistik. Dari sisi teknik itu juga mereka kebudayaan mereka membuat halloumi, halim atau halum. Apa yang kita punya? Indonesia yang punya yang ini nih Mas. Rempah-rempah ini. Rempah-rempah ini. Betul. Itu kenapa next, moga-moga dengan podcast ini nggak lalu saya diduluin oleh teman-teman produsen yang lain untuk mengeksplor rempah-rempah ini dengan keju. Halloumi, kita sudah pernah bikin opsi-opsinya tuh. Ya, halloumi garlic, halloumi black pepper, halloumi chili flake, rosemary, thyme. Rosemary waktu itu kami bikin. Itu kami bikin di awal-awal kami jualan di pasar organik.
dan berhenti karena alasan kesibukan. Yang itu sebenarnya alasan salah sekali. Karena di situ sebenarnya kekuatan produk Indonesia, di mana yang barang ini yang nggak ada di luar. Oke. Spill marketing dan R&D kami, ke depan kami akan ke arah situ. Rempah-rempah itu ya, spices. Jadi produknya lebih mungkin sama tapi ada flavor-flavornya. Gitu kah? Percaya nggak, Mas? Apa tuh? Ada satu keju jenisnya Morbier. Morbier itu tengahnya dikasih ash, charcoal. Kami ganti Morbier itu tengahnya dengan kluwek Keluar. yang untuk rawon. Tahu. Kluwek untuk rawon. Itu kan fermented product juga. Yes. Umami juga. Iya. Di aging di situ kami bawa expo di Singapura di acara Apa? Boutique Fair Boutique Fair. di One Boulevard, Formula One Building. Oke. Acara 3 hari itu barang habis 2 jam. Oke, good. Selamat. Mereka cicip, ini apa? Kluwek apa? Ada orang Chinese yang tahu pernah di Surabaya dan dia orang Singapura. Dia ngomong black bean, Asian black bean. Itu apa sih bahasa Inggrisnya saya lupa ya. Setauku nggak tahu aku. Kluwek tuh apa ya? Karena dia kan kalau mentah itu kan malah beracun kan. Cyanida, Iya. betul. Kalau matang baru aman. Apalagi difermentasi sebagai kluwek plus tambah fermentasi di dalam keju di atas 3 bulan. Oke. Enak. Semua potensi dia keluar. Oke, ngerti Habis arahnya podcast kemana ini nih. nanti kita ngobrol, Mas. Ngerti arahnya kemana. Jadi keju-keju yang dengan tadi ya rempah-rempah tadi itu kan. Karakter Indonesia yang aku sering ngomong kemana-mana. Pada saat ada pertanyaan, 5-10 tahun lagi Mazarat akan seperti apa? Itu pertanyaan terakhir nih. Tapi jawabnya sekarang ayo. Gak apa-apa ya? Iya Udah ada daftarnya. Udah ada terakhir. Oke. Aku sampaikan ke beberapa pihak, termasuk ke Kang Teten Mas Duki, Oke. ke beberapa investor, ke beberapa media. Aku bilang, pada saat Mas Teten nanya, emang bisa Jim keju Indonesia? Kita tidak bicara hanya keju Mazarat, Mas. Emang bisa keju Indonesia jadi yang paling kuat di Asia. Saya bilang, lebih dari Asia bullshit, Pak. Tapi kurang dari Asia juga enggak. Karena kita yang paling tahu selera lidah teman-teman negara tetangga kita. Warna rambut kita sama. Oke. Selera makan kita sama. Jarak kita dekat. Urusan carbon footprint kita menangan. Karena kita mencemari udara lebih sedikit. Jarak kita lebih dekat. Sehebat apapun orang Perancis, bikin blue cheese, bikin reblochon, pont l'evêque, dicicipkan ke orang Asia, mungkin banyak yang teriak. Hanya kita orang Indonesia yang punya potensi, karena kita punya lahan, kita punya SDM, dan kita tahu selera lidah orang Asia. Moga-moga saya masih hidup. Dan saya yakin saya masih hidup saat itu terjadi. Amin. Mudah-mudahan diturunkan juga nanti mungkin ke anak, ya kan? Mereka punya hidup sendiri. Tapi rempahnya gila loh. Kalau urusan rempah ini sedikit. Kita tuh lebih fokus ke R&D, sebenarnya lebih ke bumbunya. bumbu jadinya ya. Bumbu jadinya. Oke. Kenapa? Karena makanan itu lebih banyak jumlahnya daripada si rempahnya. Iya, Ya kan? betul. Single spices maksudnya ya. Sama kayak parfum lah. Parfum kita bisa banyak banget jenisnya kan. Tapi kan kalau single raw materialnya itu kan ya udah itu gitu Iya. kan. Nggak bisa gimana-gimana. Itu satu. Terus kalau ngomongin soal kapitalis tadi, kita mending jual bumbu. Profitnya lebih besar daripada profit rempah. I see. Seperti itu. Terus kalau rempah, saya nggak ngerasa itu bisa dibuat apa ya bahasanya ya, kayak misalkan yang kayak tadi ya, brand apa tuh yang Bapak sebut di awal itu, Javara ya kalau nggak salah. Oh iya, Mbak Heli. Ya. Nah, dia kan bisa kan, garam misalkan Tejakula, garam ini. Rempah orang nggak gitu peduli ya. Menurut saya yang saya temuin ya, orang nggak gitu peduli. Misalkan kayak, dia oke ini biji pala dari mana? Biji pala Jawa Barat, misalkan dari apa tuh, Garut apa saya lupa namanya. Pokoknya biji pala dari sini sama biji pala dari Papua gitu kan. Karena pertanyaan tuh kan melebar lagi. Papua sebelah mana, kecamatan apa? Kan ada single Iya, origin kan betul. namanya kan. Ketika kita ngomong single origin, itu harga kan udah naik lagi tuh. Udah naik. Nah, kadang agak susah kita ngomongin, iyalah masa biji pala aja harganya sekian. Ya, again,
ada hal-hal di situ yang kadang kalau udah ngomong sama uang udah susah. Kebijakan ya Mas ya. Ya, makanya mendingan saya bilang saya mending fokus ke jualan bumbu gitu. Saya bilang lebih kurang masing-masing Mas. Betul, pasti semua ada Lebih segmen marketnya masing-masing. Betul. Dan yang membedakan benar tadi, segmen market. Betul. Masalah asal-usul, saya pernah dapat vanili yang dari Papua sama dari Ternate. Beda jenis, yang satu apa gitu. Tahiti sama satunya lagi apa saya depannya lupa. P. Lupa saya. Saya lupa. Nah yang P ini dibuka lebih banyak isinya. Iya, Saya bilang, beda tempat beda ya. beda. Oke. Tapi yang kemudian bisa mengakses vanili saja, kan nggak segmen tertentu gitu. Benar. Yang knowledge-nya bukan hanya kemampuan beli ya, tapi knowledge penggunaan vanilin mau dia pakai apa. Ya, kalau nggak pahit misalkan. Betul. Tapi kan kalau kita ngomongin dari sisi harga udah jomplang kan. Benar. Tapi kan mengedukasikan orang mana yang sehat, mana yang tidak, Ya. nggak segampang itu. Kayak tadi Bapak bilang, kejunya mahal. Kenapa? Karena udah sertifikat organik gitu kan. Non GMO, non pestisida segala macam. Itu kan saya udah value. Tapi kalau orang nggak ngerti, Ya. harganya mahal. Udah kita nggak bisa ngomong. Nah, Pusing. sepakat Mas. Di situ sebenarnya yang agak membedakan kami dengan teori bisnis pada umumnya. Keju itu adalah satu dari sekian banyak anak cabang pengawetan makanan natural. Pengawetan ada 4. Pengasapan, pengasinan, penggulaan, fermentasi. Yap. Keju itu hanya satu dari sekian banyak fermentasi. Tapi namanya habis itu enak adalah bonus. Tujuan utama pengawetan enak adalah bonus. Tapi di market nomor 1 enak Mas. Pengawetan nomor sekian. Nomor sekian. Kedua, ya. Value nomor sekian. Asal usul bahan baku mungkin nomor sekian. Benar. Yang penting enak dulu. Aku ingat bener kok dulu pada saat kami pertama kali masuk ke pasar organik. Baru mau masuk aja aku udah pikirin, wah makanannya pasti nggak enak di situ. Kenapa? Makanan sehat. Makanan sehat itu pasti nggak enak. Pikiranku pertama Mas. Begitu masuk kaget aku. Ternyata? Ada yang kalau sayur emang dasarnya aku memang dari kecil nggak suka sayur Mas. Tapi makanan olahan lain ya seperti sourdough bread, mie yang dari produk sehat natural, kok enak? Berarti urusannya kemungkinan cuma 2, tangan yang bikin sama bumbu yang dipakai. Oke. Apapun kalau bumbunya enak bro. Benar. Oke? Berarti makanan sehat bisa enak. Bisa enak ya. Aku bukan koki Mas. Jadi aku nggak bisa mainan bumbu. Istriku yang bisa. Sedangkan aku bikin keju. Jadi yang aku bikin adalah harus kejunya enak dulu. Masalah value, bahwa ini organik, bahwa ini healthy, jujur aja, karena memang awal pembuatan keju kita adalah untuk kebutuhan anakku yang berkebutuhan khusus waktu itu, bocor jantung Mas. Ya Allah. Semoga diberi kesembuhan. Iya. Jadi itikat kami bikin keju itu untuk anak, untuk keluarga. Dan itu kami teruskan bahwa kami bikin keju untuk keluarga. Artinya customer kami anggap keluarga kami. Yang kalau nggak laku, ya kami makan sendiri. Intinya sesimpel itu. Oke. Tapi barang itu harus enak. Apakah punya license halal? Awalnya kami nggak punya halal. Awalnya nggak punya BPOM. Awalnya nggak punya HACCP. Pada saat memungkinkan untuk ada halal BPOM sama HACCP, baru kita urus. Tapi kembali ke poinnya adalah produk itu kami ingin bikin produk yang enak, yang sehat, yang kami pun bersedia memberikan itu ke anak-anak kami. Yes. Masalah mahal atau bahkan saat ini isu kami bukan mahal Mas, Apa tuh? sulit diakses, availability, Cepat habis atau gimana? accessibility. Mau nyari produk kita di mana? Aku dapat beli di marketplace. Partnerku loh, tadi malam baru komplain, saya itu Mas kebangetan loh Mas. Kita tuh satu grup loh. Saya mau untuk dapat produk Mazarat aja ordernya lewat orang lain. Oh iya. Kami di Jogja Mas, harus telepon ke Jogja. Distribusi kami keju harus pakai rantai dingin.
cold chain yang itu masih PR di Indonesia. Kami coba perbaiki dari waktu ke waktu. Kami mulai sekarang ini kami membuka kerjasama baik dengan reseller maupun distributor, welcome untuk bisa bantu kami mendistribusikan produk. Dulu, zaman dulu, baru awal-awal kami produksi, marketnya alhamdulillah ada, produknya yang terbatas sekali. Oke. Sekarang produknya ada karena kami mengembangkan di tempat lain juga. Marketnya juga ada. Ininya yang di tengah-tengah ini yang belum ada. Jadi Bapak kesulitan sekarang di pengiriman maksudnya? Distribusi channel. Oke. Ini aku cerita. Saya beli seingat saya di marketplace, toko hijau nih. Yang di Jakarta cuma satu yang jual. Aku lupa Jakarta Selatan atau mana. Ada lagi di Tangerang Selatan. Lupa nama tokonya apa gitu ya. Tapi dia lengkap. Nah, saya mau nanya gini, ini tuh beratnya, dia tuh tiap gramasi tuh beda-beda. Betul, Mas. Kenapa bisa begitu? Karena kami potong manual, Mas. Ya motong manual di sana, di Kami Jogja ini. Jogja. Bukan di orang sana ditimbang. Oh, gitu. Kami potong manual di Jogja. Lagi kami usahain. Tapi Pak, itu saya ngerasa itu prinsip Islami banget loh. Karena kan yang namanya plus minus kan 1 gram 2 gram itu kan tertolerir sebenarnya. Tapi di sini enggak. Bapak bikin benar-benar 1 gram ya harganya beda, naik. Kenapa seperti itu? Kepepet kalau itu, Mas. Kepepet Karena potong manual. Tapi sebenarnya harganya disamain pun nggak ada masalah loh. Betul. Akhirnya kami mulai nih. Akan mulai main. Kalau kami patok harga 200 gram, maka itu adalah patokan paling bawah. Sekian sampai sekian misalkan range-nya. Kalau kami tulis nanti 200 gram, berarti itu adalah minimum yang customer kami dapat. Yes. Dapatnya pasti lebih. Aha. Makin lebih banyak, makin boncos kami. Iya. Maksimumnya lah, mungkin ada range-nya lah. Betul, tapi mending kalau pilihannya cuma 2, mending boncos atau ngurangin timbangan, mending boncos. Oke. Nah, tapi jangan boncos-boncos banget dong. Iya. Ada nanti kami akan lebihkan itu, tapi tetap kami taruh angkanya 200 gram dan Iya. harganya di harga 200 gram. Nah, itu maksudku. Perkara kami lebihkan Ya, seperti naikin apa lah, lebihin. ya makin ceroboh Yang staff motong. packaging kami, makin apes kami. Nggak apa-apa. Tapi ya, saya sebenarnya nggak ada compare. Saya ngerasa ini fair banget, jujur banget, Islami banget. Tapi sulit. Tapi sulit. Di Di modern penjualan, market, iya, susah. sulit. Kok gramasinya beda-beda, Betul, kayak gitu. itu kami paham. Iya. But anyway, saya ngerasa seperti itu ya. Jadi kayak ini sebenarnya fair banget nih. Beda 1 gram beda harga loh gitu. Tapi si reseller maklumin ya. Alhamdulillah kami ketolong sekali dengan reseller-reseller itu, Mas. Dan reseller-reseller itu kami berharap moga-moga karena produk kami bagus. Makanya mereka bersedia mendistribusikan produk kami seperti ini. Seperti yang sudah berjalan dengan baik seperti ini. Yep. Karena kalau seandainya produk kami biasa-biasa saja, butuh toleransi dan permakluman besar sekali dari mereka. Butuh niat baik sekali dari teman-teman reseller itu. Benar. Untuk beli dari kami, menjual produk kami, menerima komplain dari customer. Itu kan PR untuk teman-teman reseller kami. Itu makanya kesempatan ini mungkin kami bisa sampaikan juga untuk berterima kasih ke teman-teman reseller kami. Kami tahu kok apa yang rewel-rewelnya produk kami ini bisa sampai ke tangan customer. Itu yang mau kami kembangkan sebenarnya. Karena saking pahamnya kami butuh teman-teman reseller dan distributor ini untuk bisa jadi distribusi channel kami. Karena isunya saat ini hanya satu, availability. Jadi kalau saya mau beli langsung dari Jogja, dikirim harus WA ke Instagram Jogja, kirim dari Jogja. Pakai apa? Paxel? Paxel, Mas. Kirim, tapi aman ya? Sudah pernah sering coba? Paxel sudah melakukan yang terbaik untuk kami, walaupun mungkin belum sempurna. Kayaknya kalau keju-keju yang age gini kan aman kan sebenarnya. Lebih kan? aman. Walaupun tidak sekali 2 kali kami terima komplain dari customer. Apa komplainnya? Ini nyampe di rumah saya sudah room temperatur, Mas. Dan karena dia knowledge-nya bagus, si customer ini knowledge tentang produk kejunya bagus, ini saya tahu ada yang salah. Seharusnya dia di chiller, karena ini setahu saya keju Mazarat keju natural. Seharusnya nggak boleh disus seperti ini nyampe di rumah saya. Paxel kalau ada komplain gitu bersedia mengganti. Oke. Jadi saya bisa bilang
teman-teman Paxel itu sudah melakukan maksimum lah. Bolong ada yang terima room temperatur, yes, apa boleh buat, toh tanggung jawab Paxel. Iya. Oh, diganti sama Paxel ya? Diganti. Toh tidak dengan niat untuk melakukan itu, tapi mungkin karena kondisi ya harus handover ke pihak ketiga, mungkin harus berhenti beberapa titik gitu ya. Sudah. Kemarin saya beli yang dari marketplace itu isinya banyak banget tuh apa SS gitu. Jadi nyampe sini beku, es ini pun masih beku. Mungkin karena pesan instan kali ya. Bukan cuma pesan instan, Mas. Apa tuh? Resellernya baik. Resellernya baik, Itu resellernya pasti baik. gitu ya. Karena dia nambahin es gel. Nambahin es banyak. Nambahin banyak. Benar. Itu ya coba lihat perspektifnya, Mas. Artinya dia sayang sama produk yang dia jual itu dengan produk Mazaraat, dan dia nggak mau barang ini. Dan aku yakin dia juga sayang sama Mas Ahmad karena dia nggak mau Mas Ahmad ngerasain barang yang sudah di room temperatur. Beda, Mas. Beda. Kalau sudah yang room temperatur rusak loh ya. Kalau room temperatur mau dikonsumsi itu justru the best ya. Yes. Tapi kalau gara-gara room temperatur dia rusak, ditambahinnya es batu. Oke. Pak, sebulan bisa produksi berapa banyak sih? Saat ini di Jogja 60 kilo sehari, Mas. 60 ya, hasil akhir. Hasil akhir. Itu dari 600 beratus liter. 600 liter susu. Oh, every day. Every day. Aha. Pasuruan 1.500 liter, jadi 150 kilo keju. Wow. Sumatera Barat sama 1.500, jadi 150 kilo keju. Wow. 150, 300, 360, 350 lah. 350 tambah 150 di Kudus, Berapa tuh? 500 Setengah ton per hari. hasil akhir. Iya. Menurut Bapak itu udah besar belum untuk Indonesia? Yang memang keju ya nggak terlalu, bukan makanan pokoknya mereka lah. Kami dikali 10, Mas. Masih belum mencukupi untuk menutup 1/20 dari kebutuhan di Indonesia. Aku ingat ibuku cerita, pertama kali dia ke Indonesia, sengsara hidupnya. Makanan, biasanya makan keju terus sama roti. Betul. Di Mesir itu. Nyampe sini nggak ada. Dan waktu itu setelah berapa tahun katanya baru buka Golden Truly pertama kali. Ibu lahir dari zaman Golden Truly. Akhirnya seneng lah dia ke sana. Beli keju yang harganya luar biasa fantastis. Dia harus nabung dulu karena ibu saya guru. Terus sekarang dengan opsi keju yang luar biasa banyak, ada kimchi, ada macam-macam lah tuh keju berjejer. Kan banyak banget ya. Online sekarang beli banyak. Terus ya kelihatan lah itu berapa 30 tahun ya gap perbedaannya. Menurut Bapak nih, anggaplah kita tambahin 30 tahun lagi nih ya. Bakal suasana industri perkejuan di Indonesia seperti apa kira-kira? Saat ini kita diuntungkan sekali dengan ada podcast, ada YouTube, ada TikTok, yang apa aja cocok nggak cocok dikasih keju, Mas. Apa aja nggak cocok dikasih keju? Contohnya? Aku nggak bilang cocok nggak cocok ya, ayam geprek pakai keju. Iya. Apa aja pakai keju lah. Oh, trennya ya. Itu diuntungkan dengan YouTube, TikTok, sehingga transfer knowledge atau cerita, narasi itu jauh lebih cepat sampai daripada masa yang lalu. Jadi kalau Mas Ahmad menanyakan, bisa nggak aku memproyeksikan seperti apa 5 tahun lagi? 3 bulan lagi aja aku nggak bisa, Mas. 3 bulan. Karena kecepatan dari online itu tak akuin. Gitu ya. Merubah banyak parameter, merubah banyak perspektif, merubah banyak paradigma. Mazaraat itu ada di waktu yang aku rasa qadarullah, di waktu yang pas. Kalau kami start mungkin 5 tahun sebelumnya, mungkin kami mati sebelum berkembang. Atau kalau kami start 5 tahun setelahnya, mungkin kami nggak keduluan sama orang lain. Iya. Di waktu yang pas saat sosial media sedang naik, healthy lifestyle sedang naik, concern orang terhadap kesehatan naik, yang boleh percaya boleh enggak, Mas. Hari ini kami website saja belum siap. Tapi udah ada kan websitenya? Belum siap. Itu baru mungkin 4 hari yang lalu direvisi. Untuk pertama kali akan dinaikin. Dari 2015 sampai 2023 kami hanya mengandalkan Instagram, Mas.
Keren loh, udah bisa sampai dengan 1/2 ton per hari itu luar biasa ya, Itu achievement. lebih karena achievement dari teman-teman yang sayang sama kami, kenalan-kenalan kami yang mereka bercerita lebih daripada kami sendiri. Iya, kayak contoh kayak kemarin Bu Putri bilang, cobain deh Mazarat Si enak loh. Ya, akhirnya aku jadi coba kayak gitu kan. chef-chef kenalan kami, mereka tuh mempublish lebih hore daripada kami sendiri. Ya, oke, beruntung. Banget. Ya, Kami bilang kalau ditanya lalu apa kiat Mazarat bisa bertahan sampai sekarang? Waduh, beruntung. beruntung aja. Beruntung saja. Oke. Nasib bawa kita ke situ dan mungkin ada sebabnya nasib itu, tapi yang seperti aku bilang tadi, ya mempertahankan goodwill, intention, niat dari asal kami bagaimana lalu akan ke arah mana, ya kayak gitu. Menjamin tidak apa sih yang ada di jaminan di Indonesia, tapi asal kami percaya kalau kami bikin produk sebaik yang bisa kami bikin, produk speak for itself. Setuju. Balik ke yang tadi ya, semua makanan dikasih keju. Di situ sebenarnya menurut saya ada kekhawatiran tersendiri. Kenapa? Karena umumnya di Indonesia, keju itu yang orang lidahnya cocok ya. Apa sih? Cheddar kan? Kebanyakan ya. Ya. Ini kita ngomongin global ya. Ya. Martabak, cheddar. Terus apa tadi? Geprek. Iya. Sama yang kedua mozzarella kan? Iya. Masalahnya dua produk itu, khususnya yang pertama, itu kan dikuasai oleh industri besar, Pak, pabrik kan. Betul. Nah, apakah produk-produk artisan seperti ini akan punya apa ya ruang atau memang tetap menyasar segmen market yang tadi itu? Atau mungkin Bapak ya udah suatu saat aku juga mau bikin yang versi industrialnya misalkan. Untungnya kalau di keju, itu bukan industri atau artisan isunya saat ini. Apa tuh? Belum nyampe isunya ke situ. Isunya baru isu di keju natural sama keju proses. Kata-kata baiknya adalah keju yang dibuat dengan cara tradisional, dengan keju yang keju murni dengan keju yang diproses, sudah melalui proses tertentu sehingga daya tahannya lebih lama. Kata-kata jeleknya adalah yang satu keju, yang satu seperti keju. Untungnya perusahaan-perusahaan besar yang itu tadi, Iya. mereka main di keju proses. Yang dengan keju itu juga masa kecilku dibesarkan. Kalau udah ngelihat keju warna itu, keju Iya. di kulkas, Iya, itulah. itu kami udah ngerasa makmur. Udah Hidupnya keren. udah tajir nih aku. Ada keju di kulkasku. Iya. Untungnya kami nggak ketemu ibunya Mas Ahmad. Yang akan ngomong bahwa itu bukan keju, itu tepung separohnya. Iya. Keju proses. Memang itu keju proses memang Ditambahkan. ya diproses dengan menambahkan banyak hal yang ya besar kecil. Ada keju naturalnya kok. Ada, tapi sedikit. Masalahnya kan Pak, itu kalau misalkan mau dibikin pure, harganya pasti naik. Sama dengan harga natural. Nah, apakah orang-orang jadi akan mengkonsumsi? Itu kenapa aku aku senang ada keju proses tetap. Artinya setidaknya orang sudah mulai mengenal keju di lidahnya. Iya. Walaupun kalau bicara masalah makan 100 gram keju sama dengan minum 1 liter susu, itu hanya bisa diaplikasikan ke keju Kalau natural. itu, yes. Karena memang keju natural itu 10% dari susu jadi keju. Ya. Tapi kalau keju proses, ya mungkin nggak bisa pakai kata-kata itu. Karena kejunya sendiri, persentase susu bahkan, itu seiring dengan murahnya harga keju tersebut. Iya. Paling tinggi mungkin 30% kejunya. Paling rendah mungkin 10% cuman kejunya. 90%-nya tepung. Tapi apakah itu harus ada? Harus ada, Mas. Karena pemain industri besar di luar pun mainan itu. Main gitu juga. Industri Indonesia harus tumbuh. Karena toh nggak ada masalah, karena segmennya beda. Benar. Segmennya keju tadi itu dengan segmennya keju beneran itu berbeda. Beda. Jangan salah, yang gede yang di keju proses, yang di keju tepung tadi, Pabrikan itu itu tadi. Yang kalau nggak ada keju tersebut,
sulit untuk orang mulai mengejar keju yang natural. Kan pasti keju itu dulu, yang Coba murah dulu, tahu dulu, nyoba dulu. dulu, oh suka dulu, baru naik kelas ke keju yang memang keju. Yes. Definisi artisan sebenarnya titik kontrol krusialnya menurut Bapak di mana? Dua hal, Mas. Satu, small batch. Small batch. Kedua, handmade. Handmade. 2 poin itu Dua ya? poin itu. Tapi itu relatif. Small batch untuk keju itu agak relatif. 20 liter small batch. 500 liter masih bisa dihandle pakai handmade nggak? Masih bisa. Berarti masih artisan. Oke. Tapi begitu dia pakai mesin otomatis, Udah enggak ya? udah nggak. Itu udah industrial. Udah industrial. Jadi kalau dilihat aja mesinnya. Kalau dia pakai mesin otomatis, produk apapun, bahkan di luar keju, donat misalnya. Kalau dia sudah pakai mesin sekelas, ya mungkin agak ketawa kami pada saat ada lini artisannya. Dia pakai mesin yang mana? Kalau itu benar artisan, artinya dia handmade. Ada yang pakai mesin gede, tapi ada yang pakai Ada yang tangan. handmade. Oh, walaupun mix tetap bisa disebut artisan. Hanya yang diproduksi pakai tangan. Intinya adalah kenapa handmade? Ini bukan masalah tangan si yang bikin, Mas. Ini masalah otomatis sama tidak. Kalau handmade, maka kontrol setiap tahapnya masih di tangan makernya. Oke, nangkep. Itu. Kapan aja mau di stop bisa. Iya. Mau diinterupsi kapan aja bisa. Kalau full automatic udah nggak bisa. Full automatic itu harus mengandalkan bahan baku, Mas. Bahan baku yang berbeda-beda harus distandarisasi. Benar. Nah, proses standarisasi satu nilai inilah yang membuat tadi Mas Ahmad bilang kok kejunya flat ya. Karena itu tadi distandarisasi dengan suhu tinggi, dengan penambahan chemical apa sehingga satu nilai masuk ke mesin otomatis. Berarti ini rasanya bisa berubah-ubah nggak? Mungkin musim bulan ini sama bulan itu beda ya? Wajar. Sama, produk bumi rempah juga begitu juga. Orang tapi nggak ngerti. Mengedukasikannya itu yang memang tidak mudah. Masih diproses itu, Mas Ahmad? Gimana? Masih diproses edukasi? Ya kita sih nggak ambil pusing ya. Pokoknya kita gini aja, kita bikin garansi. Nggak puas balikin, selesai. Itu garansi kita. Kami sampai 5 tahun ke depan, Mas, masih edukasi. Kalau kita gitu sih, kita sampai di kemasan itu kita tulis di belakang produk ini adalah produk natural, akan bisa berubah warna dan ini karena bla 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 gitu ada kita tulis di situ. Untungnya makin banyak customer Indonesia yang mau baca label sekarang ya. Gitu ya. Zaman dulu mah. Iya. Tapi itu tadi karena dia kan siapa suruh nggak baca kan gitu. Ya, untungnya sekarang mulai banyak yang baca, mulai banyak ngelihat baca dulu baru nanya. Benar. Ngomong kalau Mazarat ini udah siap ekspor? Alhamdulillah. Sudah. Oh, kemana? Kita baru start Singapura. Singapura sudah ada produk Mazarat. Sudah. Dijual di Ada kayak beberapa bakery sama toko daging seperti The Mitri. Di sana ya. Di sana. Udah dijual. Udah, atau kalau Mas Ahmad sempat nginep di Marina Bay Sands Hotel yang jadi latar belakang Crazy Rich Asian itu, produk kita juga di sana. Di hotel itu? Di hotel itu. Oh, selamat keren. Ya, doanya Mas. Sama di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kita baru 6 bulan yang lalu. Di apa? Ada nanti kontak personnya kita kirim. Oh, enggak, bukan toko berarti ya? Belum toko. Oke. Ini perusahaan, kami buka usaha maksudnya Mazarat Singapura Kuala Lumpur, ini bukan company gede, Mas. Oke. Ada teman kuliahku menikah dengan orang Malaysia. Mau jualan keju juga? Mau, yuk kita bikin usaha yuk. Kita bikin CV di sana. Namanya Melaka Natural Food. Dan itu produk-produk hanya Mazarat atau ada yang lain-lain juga? Produk keju tidak hanya Mazarat, bahkan bukan hanya produk keju. Oke. Tapi semua produk artisan food Indonesia. Keren. Ininya itu coklat, teh, rempah-rempah. Yang enggak mungkin cuma kopi, Mas. Kenapa? Saking banyaknya yang main. Udah jenuh banget ya. Udah jenuh. Kalahnya udah terlalu jauh. Ya, susah. Teman-teman kopi itu udah jauh banget di depan gitu loh. Mau ngejar tuh udah susah. Jadi udahlah, you main kopi sana aku main. Terus respon yang di Singapura itu gimana kejunya? Alhamdulillah. Jalan ya? Ya. Rutin gitu. Diuntungkan dengan banyaknya ekspat di sana juga, sama dengan di Bali. Bali pasar utama kami, Mas. Bali ya? Untuk ekspatriat, kami nggak perlu edukasi. Ya udahlah, itu memang makanan mereka. Dan cukup diuntungkan dengan kondisi bahwa kalau customer ngelihat ekspat
bilang bagus, berarti ini confirm bahwa orang ini proper untuk dicoba. Oke. Pak, kira-kira nih ada pesan nggak untuk UKM di Indonesia nih biar belajar sesuatu dari Mazarat kira-kira? Boleh disampaikan ke sini. Produk makanan itu tanggung jawab kita ke customer kita itu besar sekali. Karena apa yang kita makan yaitu kita. Artinya percaya saja pada saat kita membuat produk terbaik yang bisa kita buat, masalahnya bukan nggak laku. Masalahnya adalah kalau dia laku. Kalau dia laku? Biasanya tanggung jawab kita karena scale up produksi, karena sudah terlalu banyak SDM yang harus ditangani. Kami pun juga kadang mengalami hal itu, kendor kualitas, kendor tanggung jawab, Oke. lalu turun produk itu. Ini belum ditambahin kalau ada etika jelek untuk menaikkan margin, profit, yang itu jangan dilakukan karena produk speak for itself. Setuju. Gitu. Jadi intinya adalah bikin saja yang terbaik yang bisa dijangkau. Itu ya, nggak usah marketing lain itu, pokok produk harus bagus dulu ya. Yang lainnya ngikutin, Mas. Yang lainnya ngikutin. Cara marketing, sedemikian banyak cara marketing. Sedemikian cara bisa untuk dapat pembiayaan. Sedemikian cara untuk bisa meluaskan networking. Betul. Pesan dari saya, ada satu pesan dari keluarga yang saya pegang betul adalah, Jim, masukin pintu manapun yang dibukakan oleh Allah ke kamu. Kalau nggak kamu masuk, nanti kufur nikmat. Masuk dulu. Perkara nanti habis itu di dalam pintunya ketutup, ya sudah, tunggu dulu. Yang penting nggak kufur nikmat. Itu cukup berjalan di kami. Ya, dengerin deh para UKM. Terus Pak, boleh dong spill brand lokal ya? Brand lokal yang Bapak suka. Yang pertama itu makanan. Oh, makanan. Makanan apa yang Bapak suka? Brand lokal. Brand lokal. Iya. Brand lokal, ada satu brand teh aku suka, Mas. Havel Tea. Havel Tea? Havel Tea. Kayaknya. Teh lokal itu aku suka. Warnanya hitam nggak sih? Dia macam-macam. Lalu Mbak Ratna Sumantri juga bikin brand. Aku nggak tahu brandnya Mbak Ratna Sumantri, tapi produk dia aku suka. Oke. Teh, karena teh di pairing dengan keju. Oh, nyambung. Betul. Area. Itu minuman dong jatuhnya. Betul. Ya, kalau kalau itu makanan minuman. itu minuman. Aku mau nanya itu sih, Oke. makanan, minuman sama snack. Oke. Nah, berarti Kalau Havel Tea itu minuman. Minuman. Nah, makanan sama snack apa nih? Yang Bapak suka brand lokal? Brand lokal aku suka. Kami jualan keju dulu. Keju itu kan biasanya orang kalau cara UK dimakan pakai cracker, Mas. Oke. Crackernya kami ganti dengan tempe, keripik tempe. Brandnya yang bagus, Tempe Man itu juga bagus. Tempe Man. Tempe Man kami suka. Oke. Lalu Itu snack berarti ya? snack. Oke, makanan? Itu belum makanan juga tuh, Belum sebentar. makanan. Makanan apa ya? Mungkin restoran kah misalkan? Oke. Restoran ini mungkin jadi agak subjektif. Pasti dong. Ini kan Ya. preferensi masing-masing. Oke, subjektif karena juga selera kita beda-beda. Beda, Kalau semua. untuk di Jogja, kami suka ini, Mills Kitchen. Mills Kitchen. Mills Kitchen. Mills Kitchen. Aku belum pernah dengar itu apa restoran atau restoran ya. Restoran. Ini coba kalau pas ke Mills Jogja, Mills Kitchen. Kitchen. Lalu di Jakarta, Nusa Gastronomi aku suka. Oke. Nusa Gastronomi aku suka. Sip. Selain enak, feel home juga. Karena Chef Ragil yang ownernya cukup dekat hubungan. Dan ya tak akuin memang skill dia. Gitu ya. Wow. Pak Jimmy, thank you banget udah datang ke Aku yang sini. makasih banget. Kita harus selesaikan karena kalau nggak bisa 4 jam kita ngobrol.
Aku hobi banget ngoceh. Nggak apa-apa sih, kita ngobrol lagi kalau gitu. Nanti jadi panjang podcastnya. baik. Thank you once again, kehormatan buat saya bisa ngundang Bapak, sudah coba produknya juga. Thank you, mudah-mudahan makin sukses, makin hebat, makin besar. Doanya Mas. Amin amin. Thank you. Terima kasih.